Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erisa Ardia Pramesti, NPM 20742072 dari kelas 1C Budidaya Perikanan Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang materi akhlak, moral, dan etika. Soal yang pertama, apa persamaan antara akhlak, moral, dan etika? Ya, akhlak, moral, dan etika mempunyai beberapa persamaan. Yang pertama, mengacu kepada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Yang kedua, merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan harkat kemanusiaannya. Yang ketiga, seseorang atau kelompok orang tidak semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, statis, dan konstan, tetapi merupakan potensi positif yang dimiliki setiap orang. Soal yang kedua, apa perbedaan antara akhlak, moral, dan etika? Yang pertama, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Yang menjadi sumber akhlak adalah yang menjadi ukuran baik dan buruk atau mulia dan tercela. Contoh, tata cara berbusana yang dipergunakan harus disesuaikan dengan lingkungan di mana kita berada. Maksudnya agar ada kesopanan dalam tata cara berpakaian. Yang kedua, moral. Moral adalah suatu tindakan yang sesuai dengan ukuran tindakan yang umum diterima oleh kesatuan sosial atau lingkungan tertentu. Sedangkan dalam pembicaraan moral, tolak ukur yang digunakan adalah norma-norma yang tumbuh dan berkembang dan berlangsung di masyarakat. Contoh, ketika masuk ke rumah orang, harus mengetuk pintu rumah dan memberikan salam. Yang ketiga, yaitu etika. Etika adalah ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya, terutama yang mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang merupakan perbuatan. Contoh seperti tata cara bicara yang dipergunakan, yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Soal yang ketiga, apakah akhlak bisa dibentuk? Berikan alasanmu. Tentu saja akhlak bisa dibentuk, yang mana kita ketahui akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan gampang dan mudah tanpa memerlukan pertimbangan dan pemikiran. Serta akhlak merupakan sifat-sifat bawaan manusia sejak lahir yang tertanam dalam jiwanya dan selalu ada padanya. Al-Quran selalu menandaskan bahwa akhlak itu baik atau buruknya akan memantul pada diri sendiri, sesuai dengan pembentukan dan pembinaannya. Yang mana dijelaskan juga oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya akhlak bisa diubah dan diperbaiki karena jiwa manusia diciptakan sempurna atau lebih tepatnya dalam proses menjadi sempurna. Oleh sebab itu, dia selalu terbuka dan mampu menerima usaha pembaruan serta perbaikan. Imam Al-Ghazali juga menambahkan bahwa perbaikan harus dilakukan melalui pendidikan dan pembinaan pada sikap dan perilaku konstruktif. Pembiasaan tersebut dilakukan melalui metode berbalik. Sebagai contoh, sifat bodoh harus diubah dengan semangat menuntut ilmu, kikir dengan dermawan, sombong dengan rendah hati, dan rakus dengan puasa. Proses pembiasaan ini tentu saja tidak bisa dilakukan secara instan, tetapi membutuhkan waktu, perjuangan, dan kesabaran yang tinggi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.